Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan kepada kita semua yang hadir ini rahmatnya. Allah berikan kita kesehatan, kesempatan di hari ini, hari Jumat, tepatnya pada tanggal 14 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Insyaallah rangkaian nikmat ini akan kita gunakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat fardu Jumat secara berjamaah. Kita harapkan bahwa Jumat kali ini, ibadah Jumat yang akan kita laksanakan nantinya, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Sayyidal Anbiya wal Mursalin. Dengan memperbanyak sholawat, lebih khusus pada hari Jumat, mudah-mudahan kita yang hadir di sini diakui sebagai umat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga harapan kita semua, sudilah kiranya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatul uzma untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Adapun judul khutbah pada kesempatan kali ini yaitu membangun generasi Qur'ani. Tentunya untuk membangun generasi Qur'ani ini bukan hal yang mudah seperti mudahnya membalikkan telapak tangan. Namun dia butuh proses, dia butuh keseriusan, terlebih khusus perhatian dari kedua orang tuanya. Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan ketika kita berharap dan menginginkan generasi Qur'ani. Siapa contohnya? Contohnya yaitu Maryam. Maryam punya ayah, nama ayahnya Imran, dan Al-Quran menyebutkan satu surah
tentang keluarga ini. Surah Ali Imran. Maryam punya ibu, nama ibunya Hanan. Mereka sudah punya ajam, mereka sudah punya cita-cita. Andai mereka punya anak, maka anak ini diniatkan orientasinya, tujuannya menjadi anak yang soleh dan ahli ibadah. Hal ini bisa kita lihat dalam Al-Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat yang ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qalat imra'atu Imrana Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ketika istri Imran berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku ini menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazarku kepadamu. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Jadi untuk mendapatkan generasi Qurani, pertama ada usaha, ada upaya dari kedua orang tua mempersiapkan diri, memperbanyak doa, dan punya cita-cita anak ini menjadi ahli ibadah, anak ini diharapkan menjadi anak yang soleh. Setelah melahirkan, apa yang dilakukan orang tua yaitu memberikannya segala sesuatu yang baik, yang halal. Terlebih khusus yang diperhatikan mengenai makanannya, berikan dia makanan yang halal. Selanjutnya berikan ASI yang terbaik. Ini sangat berpengaruh kepada pendekatannya kepada ibu. Ketika seorang anak diberi ASI, maka ia akan merasakan kasih sayang, dekapan seorang ibu. Lalu suami, apa yang harus dilakukan suami ketika istri lagi menyusui? Berikan perhatian khusus kepada istri. Allah Subhanahu wa taala ini sudah membentuk, mendesain tubuh wanita itu prinsipnya lemah. Beda dengan laki-laki. Ini bisa kita lihat dalam kesehariannya. Laki-laki tidak diwajibkan sholat kalau dia sudah mukallaf. Tapi seorang wanita 1 bulan itu dia lemah. Ada yang lagi halangan itu 7 hari, ada yang 15 hari. Sholat itu wajib. Tapi ketika seorang perempuan lagi halangan, lagi haid, lagi nifas, Allah gugurkan kewajiban itu. Salah satu aspeknya karena kondisinya lemah. Allah sudah ringankan yang wajib menjadi tidak wajib. Lalu seorang suami ketika istrinya lagi haid, ketika istrinya lagi nifas, apalagi menyusui, mohon jangan diberikan pekerjaan yang berat. Kenapa? Ketika psikologinya sakit, ketika ia dapat bentakan dengan suara yang tinggi dari suaminya, maka ASI-nya tidak akan lancar. Ini akan berpengaruh kepada anak. Allah saja sudah berikan dispensasi untuk tidak melakukan sholat. Seperti itu.
Karena dalam dunia penelitian, seorang ibu ketika ia melahirkan, maka rasa sakit itu akan hilang ketika ia melihat anaknya. Lahir, dekatkanlah anak di sampingnya. Dia tidak merasa lagi dia sudah mempertaruhkan nyawa. Tapi setengah sakit itu hilang ketika ia lihat anaknya. Setengah lagi ketika suami itu berada di sampingnya, maka dia sudah merasakan tidak sakit sama sekali. Kalau suami-suami yang tidak paham akan ini akan sangat berpengaruh. Ketika lahir tidak didampingi istrinya, ketika istri menyusui, kita masih sanggup menyuruh istri untuk mengerjakan hal-hal yang lain. Allah saja sudah berikan keringanan. Yang ketiga, Maryam itu dicarikan oleh Hanan dan Imran guru spesial. Siapa gurunya? Zakaria. Kalau kita sudah berikan perhatian khusus, lalu apa tugas selanjutnya agar lahir generasi-generasi Qur'ani ini? Carikan lembaga pendidikan di sana, guru-gurunya pintar. Tapi jangan sekedar pintar saja. Karena banyak sekolah-sekolah favorit, sekolah-sekolah bonafit pintar. Tenaga pendidiknya doktor, bahkan ada yang profesor. Tapi mereka tidak memiliki kesolehan, tidak menciptakan anak kita itu soleh. Carilah lembaga pendidikan yang mana di sana menerapkan sholat berjamaah. Sebelum belajar, mereka dianjurkan dulu membaca Al-Quran minimal 5 menit. Mereka lazimkan ibadah-ibadah sunat, sholat duha. Kalau hanya sekedar pintar, banyak untuk saat ini. Kita berharap anak kita mau melaksanakan sholat, tapi di lembaga itu guru-gurunya tidak mendidik untuk sholat berjamaah. Guru-gurunya tidak mencerminkan bagaimana membaca Al-Quran. Guru-gurunya tidak mengajarkan untuk mensiarkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Impossible hand, mustahil anak Qur'ani, generasi-generasi yang lahir menurut keinginan kita, yaitu yang mencintai Al-Quran. Kenapa? Kita yang salah tempatkan anak itu. Kita tempatkan pada pendidikan seorang pendidik yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, yang terakhir, ini mohon di cross check kembali. Ketika anak pulang dari sekolah, tanya lagi pelajaran tadi apa, nak? Sudah paham, nak? Jangan handalkan sekedar hafalan. Otokritik kita untuk para penghafal Al-Quran, mereka hanya sekedar mengandalkan hafalannya saja, tanpa bisa memahami makna-makna tujuan dari Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu akan berbekas ketika Al-Quran itu dibaca dan dipahami. Inilah sebabnya Umar bin Khattab terkendala sedikit dalam menghafal Al-Quran. Sahabat-sahabat yang lain bertanya, "Ya Umar, Anda orang yang sangat jenius, Anda pintar, Anda soleh, kenapa Anda terlambat menghafal Al-Quran?" Dia menjawab, "Saya tidak akan menambah hafalan saya sebelum saya amalkan yang saya baca." Contoh, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Quran itu petunjuk. Apapun permasalahan hidup Umar, ia kembalikan Al-Quran. Dia tidak akan menambah ayat selanjutnya sebelum bacaan Al-Quran itu ia pahami dan ia amalkan. Kalau seandainya para anak-anak didik kita di SDIT, di lembaga-lembaga tahfiz, penekanannya bukan orientasi hafalan, tapi penekanannya juga kepada pemahaman, maka lahirlah generasi-generasi Qur'ani. Bukan harapan kita
dia hanya sekedar imam sholat, bukan itu harapannya. Imam sholat bagus, bukan harapannya dia bisa khutbah di hari Jumat, mengisi majlis-majlis taklim, bukan. Hafalan Al-Quran itu harapannya mendekatkan diri kepada Allah. Ia tahu posisinya sebagai hamba Allah. Dengan membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, ia tahu posisinya, ia sebagai hamba Allah. Profesinya, silahkan berikan kebebasan untuk anak. Jadi tentara yang di otaknya 30 juz Al-Quran akan berpengaruh kepada pemahamannya. Dia tidak akan sembarangan untuk menindas rakyatnya. Seorang dokter ketika ia hafal Al-Quran dan memahami Al-Quran, ia tidak akan buka klinik yang suka malpraktek. Seorang pejabat ketika ia hafal Al-Quran dan memahaminya, dia tidak akan berani korupsi. Kenapa? Karena pemahaman yang utuh tentang Al-Quran itu sendiri. Kalau hanya sekedar hafal tapi tidak bisa memahami, tidak akan mungkin ia bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan kita berharap akan lahir generasi-generasi Qurani, bukan hanya sekedar hafalan tapi juga pemahaman, terlebih khusus mengamalkan nilai-nilai Al-Quranul Karim. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.